Shalom, selamat pagi buat Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, yaitu tertulis di kitab Hakim-Hakim 2 ayat 16. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara, manusia boleh berkali-kali jatuh, tetapi Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk membangkitkan. Artinya, manusia boleh sering jatuh dan gagal, tetapi Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk mengangkat dan membangkitkan kita kembali. Sama halnya, kita semua Bapak Ibu Saudara mungkin sering hidup seperti bangsa Israel di zaman itu. Kita tahu kebenaran, tapi masih saja tergoda oleh berhala-berhala modern. Kita tahu bahwa Tuhan adalah yang utama, namun kita masih sering menyembah kesuksesan, uang, perhatian orang lain, atau kepuasan sesaat. Kita mengenal firman, tapi tetap mudah terjerat kecemasan, amarah, kebiasaan buruk, atau hubungan yang tidak sehat. Seperti Israel, kita berulang kali jatuh ke dalam lingkaran yang sama, melakukan dosa, merasakan konsekuensi, menyesal, hidup baik, lalu jatuh lagi. Firman Tuhan hari ini benar-benar begitu menakjubkan Bapak Ibu Saudara. Dia tidak menunggu kita menjadi sempurna dulu baru menolong. Dia tidak bosan meskipun kita berulang kali gagal. Justru di saat itu kita paling lemah dan paling tidak layak, Tuhan membangkitkan hakim-hakim dalam hidup kita. Bapak Ibu, setelah Yosua meninggal, Israel berulang kali meninggalkan Tuhan dan menyembah berhala. Akibatnya mereka ditindas musuh-musuh mereka. Namun setiap kali mereka menjerit minta tolong, Tuhan membangkitkan hakim-hakim untuk menyelamatkan mereka. Ayat ini adalah inti dari belas kasihan Tuhan di tengah kemerosotan rohani, sosial, dan moral Israel. Meskipun bangsa itu berulang kali berzina dengan allah-allah lain, Tuhan tidak membiarkan mereka binasa. Ia membangkitkan hakim-hakim sebagai alat penyelamatan. Siapakah hakim-hakim itu? Hakim-hakim di sini bukanlah hakim pengadilan seperti yang kita kenal sekarang ini, Bapak Ibu, melainkan pemimpin militer dan rohani yang diurapi Tuhan untuk membebaskan umatnya. Mereka bertindak sebagai penyelamat atau pembebas yang dipilih dan dikuasai oleh Roh Tuhan. Kata membangkitkan di sini bukan sekadar menghidupkan atau membangunkan dari tidur, melainkan Tuhan secara aktif mengangkat atau memilih seseorang yang sebelumnya tidak sedang berkuasa, lalu memberi dia kekuatan, otoritas, dan tugas untuk menyelamatkan umatnya. Kata membangkitkan ini menunjukkan kuasa dan inisiatif Tuhan yang tidak pernah habis. Dia bisa mengangkat siapa saja, kapan saja, untuk menolong kita meski kita tidak layak. Ayat ini mengingatkan kita Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah menyerah atas hidup kita. Dia masih membangkitkan penyelamat bagi kita hari ini. Bapak Ibu, mungkin dalam konteks saat ini tidak ada lagi hakim-hakim yang seperti ini. Tapi hakim-hakim atau penyelamat dalam konteks saat ini itu bisa berupa firman yang menyadarkan, Roh Kudus yang menguatkan, dan orang-orang yang mau mengingatkan atau menasihati kita, atau situasi yang memaksa kita kembali kepadanya. Sekarang ini Bapak Ibu, banyak orang meninggalkan Tuhan demi berhala. Mungkin berhala saat ini tidak sama bentuknya dengan berhala yang merebut hati bangsa Israel, tapi lebih kepada berhala modern, seperti uang, karir, popularitas, hiburan, atau ideologi duniawi. Akibatnya muncullah berbagai penindasan, yaitu krisis ekonomi, mungkin konflik keluarga, kecemasan, kerusakan moral masyarakat, bahkan kegagalan kepemimpinan di berbagai bidang. Ayat ini mau mengingatkan kita agar jangan jatuh seperti orang Israel. Mereka berulang kali meninggalkan Tuhan, menyembah berhala, lalu ditindas. Tuhan memang setia, membangkitkan penyelamat setiap kali mereka menjerit.
Tetapi siklus itu sangat melelahkan dan menyakitkan. Karena itu, jangan tunggu sampai jatuh baru bertobat. Jangan tunggu sampai ditindas masalah baru berseru kepada Tuhan. Marilah kita belajar, Bapak Ibu, menjaga hati kita tetap setia kepada Tuhan. Jauhi berhala-berhala kecil yang kita biarkan masuk pelan-pelan. Pilih untuk taat dan takut akan Tuhan setiap hari, bukan hanya saat susah. Jika saat ini kita sedang ditekan oleh masalah, ingatlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Ia siap membangkitkan jalan keluar, baik secara pribadi maupun kolektif. Dan marilah terus merendahkan diri dan terus berseru kepadanya dengan sungguh-sungguh. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan dan dorongan bagi kita semua. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini Bapak Ibu. Semoga harimu menyenangkan. Semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.